Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Trisnaning Tias dengan nomor NIM 877266537 dari Prodi PG PAUD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang isu-isu kontemporer dalam pendidikan nasional dengan mengaitkan pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah makna pilar-pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pilar bermakna landasan atau tiang penyangga yang menopang seluruh proses dan sistem pendidikan agar berjalan dengan lancar serta mampu memperkuat sistem pendidikan. Selain itu, pilar dapat diartikan sebagai prinsip yang mampu menjadi pijakan utama dalam merancang, menjalankan, menyampaikan tujuan sistem pendidikan. Pilar pendidikan menjadi pedoman bagi semua pihak karena pilar pendidikan berfungsi sebagai dasar, acuan, dan arah dalam menyelenggarakan pendidikan. Dengan adanya pilar pendidikan, seluruh yang terlibat seperti pemerintah, sekolah, pendidik, peserta didik, orang tua, dan masyarakat memiliki tujuan dan langkah yang sama dalam mengembangkan pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya nomor 2, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sun tulodo, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani. Semboyan ini merupakan pedoman bagi seluruh pendidik di Indonesia, mengingat Ki Hajar Dewantara adalah bapak pendidikan. Semboyan ini menjadi prinsip penting bagi seluruh pendidik di Indonesia tentang bagaimana cara dia bersikap dalam mendidik anak. Yang pertama adalah ing ngarsa sun tulodo. Kalimat ini memiliki arti tentang di depan menjadi teladan atau di depan memberi teladan. Seorang pendidik ketika di depan peserta didik harus menjadi contoh yang baik dalam segala hal, baik itu perkataan, perbuatan, maupun tindakan apapun. Dia akan menjadi contoh bagi seorang siswa atau peserta didik. Jadi apabila peserta didik melihat pendidiknya melakukan sesuatu yang tidak baik, jangan kaget kalau peserta didik itu akan ikut-ikutan. Nah, anak cenderung meniru apapun yang dilakukan oleh pendidik, apa yang dia lihat, sehingga pendidik itu perlu menunjukkan seluruh perilakunya yang positif. Misalnya, guru harus bersikap jujur dan disiplin. Selanjutnya, ada guru berbicara sopan kepada siapapun, baik kepada guru maupun kepada siswa yang lainnya. Dengan demikian, peserta didik tidak akan hanya mendengarkan sebuah nasihat, melainkan dia melihat secara langsung semua tindakannya. Selanjutnya adalah ing madya mangunkarsa. Kalimat ini memiliki arti di tengah membangun semangat. Maksudnya adalah ketika guru berada di tengah-tengah peserta didik, guru berperan sebagai orang atau sebagai teman yang mampu memberikan motivasi dan membangkitkan semangat. Guru tidak hanya mengajar, melainkan dia harus mendampingi dan membantu anak agar anak tumbuh rasa percaya dirinya dalam belajar. Contohnya adalah guru mengajak berdiskusi dan bekerja sama. Guru memberikan dorongan
kepada siswa bagi yang merasa kesulitan. Guru memberikan apresiasi atas segala usahanya, baik itu berhasil maupun tidak berhasil. Dengan cara ini, anak akan merasa dihargai dan lebih termotivasi untuk belajar. Selanjutnya adalah Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani ini memiliki arti atau makna, yaitu di belakang memberikan dorongan. Setelah peserta didik mampu melakukan segala sesuatu secara mandiri, guru memberikan kepercayaan kepada peserta didik itu dan memberikan pendukung atau memberikan dukungan dari belakang. Guru tetap mengawasi. Walaupun siswa atau peserta didik sudah merasa mandiri atau percaya diri dengan hasil karyanya atau tentang kemampuannya, guru tetap mengawasi jika diperlukan, tetapi tidak terlalu mengatur setiap langkah siswa atau peserta didik. Contohnya, guru memberikan kesempatan kepada anak untuk menyelesaikan semua tugasnya secara mandiri. Selanjutnya, guru mendukung anak untuk berani mengemukakan pendapatnya. Dengan cara ini, anak akan merasa percaya diri, merasa dihargai, mandiri, dan tanggung jawab. Jadi, semboyan atau prinsip ini mengajarkan kita sebagai pendidik untuk tidak hanya berfokus dalam menyampaikan materi-materi tentang ilmu pendidikan saja, melainkan pembentukan karakter dan kemandirian anak juga diperlukan. Selanjutnya adalah analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut di era digital. Misalnya dalam hal daring, literasi digital, karakter pendidik, karakter peserta didik, atau peran guru. Menurut saya, prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara masih relevan dengan era digital. Meskipun teknologi semakin canggih, pendidikan tetap membutuhkan seorang guru sebagai pembimbing dan teladan bagi peserta didik. Dalam hal pembelajaran yang bersifat daring, guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi saja, melainkan juga harus memastikan peserta didik tetap aktif dan termotivasi dalam belajar. Memang, tantangannya adalah seorang guru tidak bisa memantau perkembangan secara langsung. Peserta didik itu merasakan kesulitan atau tidak. Dan bagaimana cara menjaga fokus peserta didik itu selama pelajaran online. Contoh lain, misalnya dalam hal peran guru di era digital, peran guru saat ini tidak lagi hanya menjadi sumber informasi, karena peserta didik saat ini bisa dan mampu memperoleh semua informasi dari internet dengan mudah. Dan guru saat ini lebih berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan motivator. Ini menjadi sebuah tantangan bagi seorang guru. Guru harus terus meningkatkan kemampuan teknologinya dan menyesuaikan metode pembelajaran yang sedang berkembang saat ini agar tetap relevan dan dengan kebutuhan peserta didik saat ini. Dengan kata lain, prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara masih relevan dengan era saat ini, yaitu era digital. Prinsip tersebut membantu guru menjadi lebih teladan dan mampu mengadaptasi tentang tantangan-tantangan. Teknologi dapat dimanfaatkan secara positif dan mendukung proses pendidikan dan perkembangan peserta didik secara optimal. Selanjutnya adalah refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini.
Menurut saya, prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara masih relevan untuk menjawab berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini. Di tengah perkembangan teknologi dan tantangan pembelajaran yang semakin kompleks, guru tidak cukup hanya mengajar materi pembelajaran, melainkan guru perlu menjadi teladan, memberi motivasi, dan pembimbing bagi peserta didik. Dengan menerapkan ketiga prinsip pendidikan tersebut dengan konsisten, yaitu ing ngarsa suntulodo, ing matya mangunkarsa, tutwuri handayani, maka pendidikan tidak hanya menghasilkan peserta didik yang cerdas dalam akademik saja, melainkan dia juga memiliki karakter yang baik, mudah beradaptasi dalam perkembangan zaman dan tantangan untuk masa depan. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.